Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 05 Pagi dan Taman Kanak-Kanak 02 Jakarta Timur. Kapal Basarnas Ternate meledak saat sedang melakukan pencarian korban nelayan yang mengalami mati mesin. 3 orang dilaporkan meninggal dunia, 1 jurnalis televisi swasta masih dalam pencarian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya oknum yang memainkan harga gas LPG 3 kg dan kerap menimbun di tengah pengecer. Bahlil menegaskan, saat ini tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Yang terjadi hanyalah masyarakat yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli LPG 3 kg. Lantas, mengapa gas 3 kg sulit dicari? Siapa yang menimbunnya? Apa alasan pemerintah melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berawal dari kasus adanya permainan harga bahkan hingga penimbunan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan yang lebih ketat. Per 1 Februari 2025 kemarin, pemerintah kemudian melarang adanya jual beli gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Tujuannya adalah agar subsidi ini tepat sasaran dan kemudian langsung dirasakan oleh para penerima manfaat. Kalau tujuannya untuk masyarakat, namun mengapa warga justru mengeluhkan adanya kebijakan ini dan bahkan sulit mencari keberadaan gas LPG 3 kg di pasaran? Adakah yang kemudian menimbun gas LPG 3 kg? Dan bagaimana nanti respon dari pemerintah dan juga warga? Kami akan mengulasnya secara langsung dalam dialog utama di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan saya Maria Segaf. Dan saya kira Anda pemirsa juga akan menghadirkan untuk Anda informasi di mana naas kapal Basarnas Ternate ini meledak dalam upaya pencarian seorang nelayan yang mengalami mati mesin. Dan diinformasikan bahwa 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini dan 1 jurnalis televisi swasta ini masih dalam pencarian. Selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kami awali informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini dengan informasi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ketiganya terjadi di acara pernikahan putra politikus PAN Hatta Rajasa dan cucu Wakil Presiden ke-12 RI Yusuf Kala. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pesta pernikahan putra politikus PAN Hatta Rajasa Rashid Rajasa dengan cucu Wakil Presiden ke-12 RI Yusuf Kala, Tamara Kala. Tak hanya Presiden Prabowo, pesta pernikahan ini juga dihadiri sejumlah pejabat lainnya seperti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tak ketinggalan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga turut hadir di acara pesta pernikahan Rashid Rajasa dan Tamara Kala. Pesta pernikahan tersebut menjadi momen bagi Presiden RI ke-6, ke-7, dan ke-8 RI tersebut untuk melakukan pertemuan secara santai, baik Prabowo, Jokowi maupun SBY bercengkrama dalam acara ini. Kedekatan Hatta Rajasa, Yusuf Kala, SBY, dan Prabowo sudah terbangun sejak lama. Bahkan di antara mereka pernah menjadi lawan politik dalam pemilihan Presiden RI. Hatta Rajasa merupakan pendamping Prabowo saat maju di Pilpres 2014. Pasangan Prabowo Hatta Rajasa dikalahkan oleh pasangan Jokowi JK. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono merupakan besan dari Hatta Rajasa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke Sekolah Dasar Negeri 05 dan Taman Kanak-Kanak 02 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, setelahnya Presiden juga langsung berkunjung ke dapur makan bergizi gratis yang terletak di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur. Pada Senin pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto mengubah agendanya secara mendadak. Presiden yang didampingi Sekretaris Kabinet memulai agendanya hari ini dengan meninjau program makan bergizi gratis yang diselenggarakan di SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden yang menggunakan mobil kepresidenan ini disambut antusias para warga dan siswa-siswi.
Mantan Danjen Kopassus ini menyempatkan diri menyapa warga dan siswa-siswi saat keluar dari Maung, Garuda. Usai melihat pelaksanaan makan bergizi di sekolah, Presiden juga mendadak berkunjung ke dapur MBG yang terletak di Rawamangun, Jakarta Timur. Presiden tiba di dapur SPPG sekitar pukul 10.38 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden nampak memeriksa dengan seksama menu yang sedang disiapkan dan juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum ini. Secara langsung Presiden menyaksikan seluruh proses persiapan makanan bergizi gratis sebelum didistribusikan kepada sekolah-sekolah. Presiden berharap seluruhnya berjalan sesuai prosedur dan memenuhi kandungan gizi yang sesuai. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Sementara itu, dugaan penipuan BIMTEK makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuat pihak kepolisian menetapkan ada 4 orang sebagai tersangka. Para pelaku mengaku telah mendapatkan tender dari Badan Gizi Nasional dan meyakinkan pemilik catering dengan meminta mereka membuat proposal yang akan diajukan ke BGN. Keempat tersangka penipuan program makan bergizi gratis yang ditangkap Kodim 0819 Pasuruan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka melakukan penipuan mengatasnamakan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mencari UMKM catering di wilayah Pasuruan, Malang, bahkan hingga Sidoarjo. Untuk menyiapkan para korban, para tersangka menjanjikan ada insentif sebesar 82 juta dari BGN untuk menyewa alat dapur. Namun janji tersebut nampaknya tak terpenuhi. Demi mendapatkan program MBG, para pemilik catering diminta membayar sejumlah uang yang bervariasi mulai dari 600.000 hingga 1,9 juta rupiah. Hingga saat ini sudah ada 9 pemilik catering yang menjadi korban dan telah menyetorkan uang mereka kepada tersangka. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Ternate Maluku Utara membenarkan insiden ledakan Rigid Inflatable Boat atau RIB 04 saat melakukan pencarian nelayan hanyut. 3 orang tewas dalam insiden ini, yakni 2 orang anggota Basarnas dan 1 orang lain yang merupakan anggota Pol Airut. Sementara 7 orang luka-luka, di mana 4 orang diantaranya mengalami luka berat, 3 orang lainnya luka ringan. Dan seluruh korban luka ini berhasil dievakuasi dengan kapal milik Pol Air Polda Maluku Utara menuju pelabuhan Residen Ternate dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap Sahril Helmi, jurnalis televisi swasta yang turut serta dalam kapal boat yang mengalami insiden ledakan ini. Peristiwa ledakan kapal ini sendiri terjadi pada hari Minggu pukul 23 waktu Indonesia Timur di perairan Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, di mana saat kejadian cuaca sangat berangin, namun kondisi rip dalam kondisi laik jalan. Namun entah apa penyebabnya, boat meledak tanpa disertai percikan api dan menyebabkan semua korban di atas rip terpental ke laut. Seluruh korban yang berada di kapal mengenakan life jacket tanpa kecuali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Petugas berhasil menjinakkan si jago merah yang menghanguskan sebuah gudang di kawasan pergudangan Bishub, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran yang menghanguskan gudang spring bed ini akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 20 jam. Total ada 12 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Meski begitu pemirsa, pada Senin siang petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pendinginan di area gudang yang terbakar. Tidak adanya hidran di lokasi pergudangan serta banyaknya bahan mudah terbakar menjadi faktor lamanya pemadaman api. Bahkan petugas harus menerjunkan 1 eskavator untuk mempermudah proses pemadaman. Dugaan sementara kebakaran yang terjadi pada Minggu malam kemarin akibat adanya konsleting dari ledakan gardu listrik pada area gudang. Selain menghanguskan bangunan, api juga menghanguskan 4 unit kendaraan truk yang terparkir di lokasi.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk mengetatkan ikat pinggang tak tanggung-tanggung. Targetnya adalah efisiensi anggaran sebesar 306 triliun rupiah. Ya, selain untuk mendukung program prioritas tentunya, efisiensi bertujuan menutup celah kebocoran anggaran. Lantas, tepatkah langkah Prabowo menutup kebocoran anggaran dengan penghematan? Ketat berhemat. Lecutan semangat ini terus ditabuh Presiden Prabowo Subianto kepada instansi negara, pejabat hingga aparat. Kepala negara seolah ingin mengencangkan ikat pinggang. Pejabat tak boleh lagi hambur-hambur uang. Pemerintah dari pusat sampai daerah dilarang boros membelanjakan anggaran. Tapi untuk apa? Tepatkah langkah Presiden menutup kebocoran anggaran dengan penghematan? Persoalannya, seharusnya itu tidak perlu terjadi kalau kita yang namanya korupsi itu, saya udah beberapa minggu ini bicara itu, karena uang kita itu habis diembat orang-orang nggak jelas itu. Ujung-ujungnya nggak ada yang dihukum, nggak ada. Ya kan, pokoknya ikut persidangan, ikuti, saya taat hukumnya, tapi setelah itu nggak. Ada juga yang makan di restoran, pesta di mana, pada dihukum. Nah, hal ini tidak akan pernah bisa membuat negara ini berdiri tegak gitu. Saya minta pada Pak Prabowo, tolong tegaslah pada orang-orang seperti ini. Sudah selesai, hentikan. Karena kalau tidak, bangsa ini akan semakin terpuruk, nggak ada dana. Dalam sidang Kabinet 22 Januari 2025 lalu, Kepala Negara menginstruksikan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran belanja negara hingga 306,69 triliun rupiah. Prabowo menegaskan kebijakan efisiensi anggaran dilakukan demi kepentingan publik yang lebih besar. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Ihwal penghematan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam belet itu, pos-pos anggaran yang harus dihemat diantaranya adalah belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan bantuan sosial. Sementara itu, untuk kepala daerah, Prabowo memberikan instruksi khusus berupa pembatasan belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. 50% dari anggaran perjalanan dinas para ASN, para menteri, para pejabat negara itu dipangkas. Juga ada seminar-seminar atau acara-acara seremonial, termasuk juga seremonial menyambut tamu-tamu. Misalnya kalau konteks daerah,
artinya menyambut tamu negara, tamu dari pusat misalnya, atau dari konteks pemerintah pusat menyambut tamu negara. Jadi seremonial inilah yang kemudian harus dikurangi, karena inilah dia salah satu pos-pos anggaran yang sebetulnya kita bisa bikin efisien. Tapi semangatnya begini. Pemerintahan Prabowo Gibran ini sadar betul ya bahwa program-program hasil terbaik cepat atau PHTC ini adalah program-program yang melibatkan komitmen finansial yang nggak sembarangan. Misalnya program makan bergizi gratis tadi sudah disinggung ya, itu anggarannya 71 triliun rupiah. Para kepala daerah terpilih pun kompak berjanji akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Pokoknya intinya apa yang diatur oleh pemerintah pusat tentunya kami akan menyesuaikan. Tetapi Jakarta kan APBD-nya sudah ada. Dan kalau mengikuti aturan sebenarnya Jakarta bagi hasilnya lebih tinggi dari yang sekarang. Karena Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, persentasenya naiknya tinggi banget. Kan semua pungutan ada di Jakarta. Ya. Sudah pergeseran nanti ya, maksudnya di pergeseran nanti yang diinstruksikan akan kita lakukan. Berarti dia masuk di era apa ya? Di perubahan ya, Pak? Perubahan apa? Enggak, nanti pergeseran. Jadi kok perubahan nanti di pertengahan tahun ini enggak langsung. Sementara, pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin bilang, efisiensi sebagaimana instruksi Presiden bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan relokasi sebagaimana program prioritas kepala daerah terpilih. Sesuai dengan impres dan juga menyesuaikan dengan visi misi gubernur terpilih. Jumlah efisiensinya 2 hingga 4 triliun. Ini masih exercise terus. Ya. Jadi efisiensinya ya 2. Efisiensi itu bukan berarti APBD-nya berkurang 2-4 triliun, tapi relokasi. Ya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Impres nomor 1 tahun 2025 masih belum menyentuh banyak sektor lain yang juga berpotensi menjadi sumber pemborosan. FITRA pun memberikan sejumlah rekomendasi agar efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo bisa berjalan tepat sasaran. Saya rasa ini momentum yang sangat bagus gitu ya untuk kemudian melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan negara baik di APBN maupun sampai ke level daerah gitu ya, dengan terutama mengevaluasi seluruh skema belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, terutama agar lebih mengedepankan otonomi keuangan daerah. Saya rasa juga transparansi penggunaan belanja hasil efisiensi ini juga harus dilakukan gitu ya, transparansi dan juga akuntabilitas gitu ya. Setelah dilakukan efisiensi ini digunakan untuk apa, itu juga harus disampaikan kepada publik ya. Sejatinya, efisiensi harus lebih dari sekedar pemangkasan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Pemirsa, puluhan warga Jalan Suryadi, Kota Bandung, Jawa Barat mengantri lama dan bahkan panjang untuk membeli gas LPG 3 kg pada Senin siang. Warga ini sudah mengantri di pangkalan gas LPG sejak pagi hari meski pangkalan gas masih tutup. Bahkan sudah hampir 1 pekan warga dibuat kesulitan membeli gas subsidi karena di warung-warung tidak lagi menjual gas LPG 3 kg. Warga kecewa karena makin sulit membeli gas LPG 3 kg.
Ya, kita beralih ke Tangerang pemirsa. Cekcok antar warga terjadi di agen penjualan LPG 3 kg di Tangerang, Banten. Penjualan gas bersubsidi menimbulkan kekisruhan di Pangkalan Desa Margasari, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin siang. Warga mengeluh antrian panjang dan stok terbatas. Dan cekcok pun terjadi karena warga kecewa saat mengantre berjam-jam tetapi gagal mendapatkan karena stok terbatas. Warga yang sejak pagi datang untuk mendapatkan gas 3 kg bersubsidi terpaksa harus menunggu. Penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer tidak diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulio Tanjung mengatakan pengecer yang ingin tetap menjual gas 3 kg harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Meski baru dimulai, kebijakan ini ternyata sudah membuat kelangkaan gas 3 kg di berbagai daerah. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya oknum yang memainkan harga gas LPG 3 kg dan kerap menimbun di tengah pengecer. Bahlil menegaskan saat ini tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Yang terjadi hanyalah masyarakat yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli LPG 3 kg. Lantas, mengapa gas 3 kg sulit dicari? Siapa yang menimbunnya? Bagaimana penjelasan pemerintah mengenai hal ini? Dan apa alasan pemerintah melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg? Itu mensubsidi. Harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah, cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menteri SDM menyatakan bahwa memang awalnya ini berawal dari adanya oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab, yang kemudian mempermainkan harga dari gas LPG 3 kg, bahkan juga melakukan penimbunan hingga kemudian LPG 3 kg dirasa langka di pasaran. Pemerintah turun langsung untuk membuat kebijakan yang lebih ketat yang agar kemudian subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga dirasakan oleh masyarakat. Kalau kemudian tujuannya untuk masyarakat, mengapa justru masyarakat mengeluhkan kebijakan ini? Kita lihat faktanya di lapangan. Hingga saat ini pun masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Para pedagang pun juga teriak,
apakah kemudian ada hingga saat ini pihak-pihak yang melakukan penimbunan gas LPG 3 kg? Siapakah pelakunya dan juga bagaimana respon dari pemerintah dan juga para pedagang? Kami akan ajak Anda berdiskusi saat ini. Sudah hadir bersama dengan kami saat ini sudah ada pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, ada Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mbak. Kita nanti ingin dengar nih bagaimana kemudian analisa dari Pak Trubus, dan juga tentunya kami ingin dengar juga nanti suara dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Ada Pak Ali Maksun di sini. Selamat malam Pak Ketum. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir, dan juga kami ingin sapa terlebih dahulu, ini ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, ada Bang Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Maria, selamat malam Pak Trubus, selamat malam Pak Ali Maksum. Selamat malam. Selamat malam Pak Andre, sukses selalu. Terima kasih Bang Andre. Kalau gitu saya langsung mau ke Pak Ali. Pak Ali, begini Pak Ali, melihat kebijakan ini, mengapa kemudian Anda bersama dengan anggota-anggota di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia teriak dengan kebijakan ini? Tujuannya kan untuk masyarakat, agar subsidinya tepat sasaran. Yang pertama, ini bukan soal retorika pemerintah untuk masyarakat atau bukan untuk masyarakat. Namun soal penghapusan penjualan LPG di eceran ini menyangkut nasib dan masa depan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat, pedagang kaki lima, dan pelaku ekonomi rakyat yang lain. Kemudian yang kedua, juga menyangkut masyarakat kita yang berpenghasilan rendah dan di tengah beban hidup yang sangat berat. Oleh karena itu, atas landasan itulah kawan-kawan dari seluruh Indonesia, baik itu pedagang bakso, baik itu nasi goreng, gorengan di pinggir jalan, warung kelontong, warung kopi, dan semuanya hari ini mengeluh ada kelangkaan LPG 3 kg. Ini tidak ada yang mencuri, tidak ada. Memang di tingkat eceran sudah nggak ada Pak Trubus hari ini. Oleh karena itu, mengingat ini menyangkut puluhan juta pelaku ekonomi rakyat yang menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia, di tengah ekonomi rakyat belum membaik, daya beli rakyat juga masih belum beranjak naik, dan ekonomi Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, saya minta kepada Presiden Prabowo agar membatalkan kebijakan pelarangan LPG 3 kg di tingkat eceran. Ini bukan sekedar protes kepada Presiden, namun kebijakan ini tidak sesuai dengan marwah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bangga kepada PKL, menghormati bahkan memuliakan pedagang kaki lima. Yang kedua, mohon maaf Mbak Maria, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Makin banyak rakyat kita hari ini di jalanan, meminta-minta, jadi pengamen, jadi pemulung. Bahkan mayoritas pelaku UMKM itu adalah buruh jual dan buruh produksi. Apalagi hari ini Pak Trubus ada 3,4% kenaikan pekerja informal. Artinya kami tidak ingin dampak dari kebijakan ini kemudian membuat rakyat menengah ke bawah, pelaku ekonomi rakyat kecewa sama pemerintahan Prabowo Subianto. Iya, Pak Andre, Bang Andre, itu tadi keluhan dari para pedagang, Bang Andre. Ya, saya memahami. Pertama, saya ingin bicara dulu, kebijakan ini diambil oleh Menteri SDM dalam rangka mengantisipasi pertama adalah kelangkaan barang. Yang kedua, harga yang begitu tinggi di tengah masyarakat. Sehingga Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, mengambil keputusan, kebijakan bagaimana yang selama ini di pengecer itu dijual di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Karena pangkalan ini adalah tangannya Pertamina. Pemerintah dan Pertamina bisa memastikan harga itu betul-betul sesuai dengan HET sampai ke masyarakat. Pertama, harganya terjangkau, tidak akan ada harga mahal. Yang kedua, juga isi gas LPG-nya pun tidak mungkin dicurigai. Kalau misalnya gasnya ringan, konsumen bisa langsung menimbang dan bisa menukar di tempat. Jadi itulah tujuan dari pemerintah, ingin masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan harga murah sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Yang sehingga pemerintah menetapkan belilah di pangkalan. Nah, muncul masalah selanjutnya yakni
banyak protes dari masyarakat karena memang tadi disampaikan Pak Menteri Bahlil dalam konferensi persnya, biasanya kita keluar rumah ke warung dekat rumah bisa langsung beli LPG 3 kilo. Sekarang kita harus ke pangkalan yang memang butuh effort. Kadang masyarakat belum tahu di mana titik pangkalan. Inilah perlu sosialisasi. Ada 2 hal juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mulai November 2024, pemerintah sudah melakukan sosialisasi agar para pengecer yang selama ini mendistribusikan LPG 3 kilo ini naik kelas dari pengecer menjadi pangkalan. Nah, memang dari 300 ribuan lebih yang baru sepakat untuk menjadi naik kelas menjadi dari pengecer menjadi pangkalan baru sekitar 1.500-an. Ya tentu Pertamina harus effort lebih kuat, lebih besar untuk melakukan sosialisasi agar jumlah pangkalan terus bertambah. Jadi saya rasa kebijakan ini memang ada positif dan negatifnya, tapi sekali lagi kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk memastikan mayoritas rakyat Indonesia tidak membeli gas LPG 3 kilo dengan harga yang mahal dan memastikan ketersediaannya. Jangan lagi gas LPG 3 kilo ini disalahgunakan. Orang yang tidak berhak seperti industri itu bisa menggunakan gas LPG 3 kilo. Saya sangat berpengalaman dalam 5 tahun yang lalu di periode sebelumnya, karena di kampung saya di Sumatera Barat sering sekali terjadi kelangkaan LPG dan sering kali terjadi harga LPG melonjak. Dan saya minta biasanya kepada Patra Niaga mereka melakukan operasi pasar, dan operasi pasar itu kita lakukan di pangkalan-pangkalan di berbagai kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah dengan melakukan operasi pasar, masyarakat langsung belanja ke pangkalan, itu harganya kembali normal dan juga kepastian suplai bisa terjamin. Oke, Bang Andre, jadi sekali lagi ini memang masih butuh sosialisasi. Betul, masyarakat diminta sabar terlebih dahulu. Ini masih masa transisi begitu ya. Tapi kita ingin lihat juga bagaimana kemudian suara dari Pak Trubus mendengar tadi respon dari Bang Andre. Ini memang masih masa transisi kok. Tujuannya tetap untuk rakyat, untuk masyarakat. Dijawabnya nanti ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, gas melon sulit dicari siapa yang mencuri dan juga bagaimana kebijakan ini kemudian harus pro rakyat begitu ya Pak Trubus ya. Namanya kebijakan ada positif ada negatifnya. Tadi juga disampaikan. Ini masih masa transisi, bersabarlah terlebih dahulu. Tapi kalau Anda melihat dari segi kebijakan ini sudah tepat tidak dilaksanakan saat ini? Kalau dari segi kebijakan sudah Mbak, artinya di dalam ini pemerintah harusnya menyiapkan sejak awal. Begini, dalam hari ini pemerintah masa transisi menyiapkan kalau misalnya terjadi istilahnya kekurangan pasokan atau kelangkaan, pemerintah langsung turun dalam arti menyediakan stok yang lebih banyak. Ini kan yang terjadi di lapangan, masyarakat itu mencari kemana-mana nggak dapat, sehingga mereka untungnya udah panjang. Itu masalahnya di situ. Artinya realitas yang ada di lapangan, masyarakat itu sangat emosi, sangat kecewa, marah, kemudian mengeluh dengan adanya kebijakan ini. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan ini memang diterapkannya sebenarnya bertahap. Tepat tapi dalam konteks bertahap, tidak seperti saat ini. Tidak langsung ujuk-ujuk diterapkan, kemudian kesannya kan ini jadi dipaksakan harus berjalan sekarang. Tetapi harusnya melalui proses dulu. Karena bertahapnya seperti apa Pak? Bertahapnya misalnya untuk proses sampai bentuk pangkalan dari pengecer ini ada jangka waktunya jangannya sebulan, mungkin 6 bulan. Seperti jadi ada internalisasi, ada sosialisasi, ada edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu tahu bahwa nanti kalau membelinya itu kalau misalnya nggak di pangkalan di pengecer nggak ada, belinya di pangkalan. Kalau harganya ini lebih mahal di pengecer bisa dilaporkan dengan membeli lagi nanti diadakan di pangkalan. Kemudian pangkalan-pangkalan ini juga harus jelas. Artinya pangkalan ini siapa? Apakah memang murni dari dulunya pengecer kemudian naik kelas seperti dikatakan jadi pangkalan, atau nanti ada pangkalan-pangkalan baru yang didirikan atas nama mematikan UMKM itu tadi. Nah, yang kecil-kecil tadi nanti kesannya kan jadi muncul kecurigaan. Jadi menurut saya ini memang kebijakannya masa transisi ini harusnya segala sesuatu dipersiapkan secara dan juga bertahap begitu ya. Tapi kita lihat langsung ke lapangan Pak Dul. Faktanya seperti apa? Karena sudah ada rekan kami Shena Damayana yang berada di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Kita ingin tahu betul saat ini warga masih antri tidak sih? Masih kesulitan tidak sih mendapatkan gas LPG 3 kg? Dan juga bagaimana respon mereka terhadap kebijakan ini, Shena?
Ya, Maria Segaf, memang per tanggal 1 Februari 2025 ini juga pemerintah mengadakan regulasi baru, di mana terlihat situasi terkini di pangkalan tempat saya mengabarkan. Ini memang siang hari tadi diakui ini banyak sekali masyarakat yang mengantri di sini untuk bisa mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg. Tetapi pada saat saya mengabarkan ini memang pangkalannya ini harusnya sudah tutup dan pada saat ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengantri. Untuk terkait dengan respon sendiri, pemirsa, kita akan tanyakan langsung kepada Pak Somad sebagai owner atau pemilik dari pangkalan resmi ini. Pak, gimana nih pasokan dari LPG 3 kg ini, langka atau masih aman-aman aja? Sebetulnya dalam kondisi saat ini itu kekurangan stok, karena kita juga dari dulu udah stoknya dikurangin, apalagi dengan adanya peraturan pemerintah tentang regulasi ini per 1 Februari itu masyarakat pada antri. Jadi ada penumpukan pengantrian setiap kita kali menurunkan barang. Jadi kasihan, apalagi mereka yang antri itu bukan warga sini aja, Pak. Ada warga yang di luar dari Cipinang gitu. Akhirnya mereka juga rela untuk mengantri, tetapi yang saya kasihan kadang-kadang begitu sudah sampai ke lokasi ternyata barangnya sudah tidak ada karena keterbatasan tadi stok tersebut. Gitu. Untuk hari ini ada barangnya? Tadi saya turun sekitar jam 10-an, itu dalam 2 jam itu sudah habis, Pak, 100 tabung. Dari 100 orang itu Bapak harus mendaftarkan satu persatu ya untuk KTP NIK-nya? Iya, ada nomor induk KTP-nya kita mintain semua. Per setiap orang yang beli itu baik 1 maupun 2 tabung itu ada. Kapan Pak datang lagi stok barunya? Kita biasanya itu setiap hari kecuali hari Minggu datangnya. Jadi setiap hari itu ada, tetapi karena keterbatasan stok yang sekarang ini pemerintah membatasi, sehingga kita dalam kondisi sudah 3 minggu belakangan ini kekurangan, Pak. Oke. Iya. Terima kasih ya Pak Somad atas pernyataannya, dan selain itu kita akan langsung menanyakan kepada penjual soto sebagai pembeli. Kita sudah bersama dengan siapa namanya? Pak Tolib. Pak Tolib, gimana nih responnya dengan ada regulasi baru, penjual atau para pembeli dari LPG 3 kg ini harus langsung ke pangkalan resmi? Ya, kalau untuk sekarang sih agak ribet ya, nggak kayak biasanya. Soalnya kan kalau biasanya kan kita ada yang nganterin. Semenjak ini ada peraturan baru, jadi kita kalau misalkan harus ke pangkalan langsung, kadang malam kan nggak bisa nih. Kita nggak bisa nyari-nyari lagi, karena kan di pangkalan tutup, warung juga nggak ada gitu. Jadi masih mendingan seperti yang dulu waktu ada yang nganter-nganter gitu. Kalau setiap hari untuk jualan soto sendiri ini butuh gas berapa? Dan yang tersedia berapa? Ada 2, cuman biasanya setiap hari 1. Ada 2 yang dibutuhkan? Iya, cuman biasanya sehari itu habis 1. Sehari habis 1, tapi stoknya ada 2 gitu ya. Hal yang paling menyusahkan dengan adanya regulasi ini tuh apa sih, Mas? Ya seperti tadi saya bilang, kalau misalkan kita kan kalau misalkan nggak ada pengecer, harus ke pangkalan langsung. Nah terus kan misalkan kita habis malam-malam tuh, kita nggak bisa beli gas langsung ke pangkalan, jadi harus nyari ke pengecer ke warung-warung gitu kan. Cuman warung-warung juga nggak ada, jadi susahnya gitu. Oke. Makasih banyak Pak Tolib, dan juga tadi ada Pak Somad sebagai owner dari pangkalan resmi. Dan begitulah Maria Segaf, pernyataan dari pihak pembeli maupun penjual tentang adanya regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah tentang gas LPG 3 kg. Demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Siana Damayana langsung dari Cipinang, Jakarta Timur. Itu tadi faktanya bahwa ternyata di lapangan dalam waktu 2 jam dengan 100 tabung gas LPG 3 kg kemudian ludes habis, bahkan masih banyak warga mengantri sejak lama justru tidak mendapatkan hal ini. Bang Andre harus komentar soal ini, tapi saat lagi ya Bang, usai jeda, sesaat lagi. Iya, saya langsung ingin bertanya ke Bang Andre menjawab tadi bagaimana keluh kesah dari warga. Para pedagang juga menyatakan nampaknya kebijakannya terlalu terburu-buru. Bahkan stok gas LPG saja dibatasi, kata tadi para pemilik pangkalan. Belum lagi warga yang mengeluhkan susah mencarinya, sudah antri lama. Bahkan gas LPG-nya nggak ada, Bang Andre. Iya, sebenarnya kalau kita baca dari data yang saya dapatkan, pemerintah itu sudah bersama Pertamina sudah melakukan sosialisasi itu sejak November 2024, di mana Pertamina sudah mengajak 300.000 lebih
pengecer untuk naik kelas menjadi pangkalan. Tapi memang selama itu dari November 2024 itu yang berhasil dibujuk itu sekitar 1.500 yang dari pengecer mau menjadi pangkalan. Dan dari 1.500 itu baru 300 yang sudah berubah dari pengecer di pangkalan, yang 1.200 lagi masih dalam proses. Itu data yang saya dapatkan. Jadi memang sekali lagi kita pasti masih butuh waktu ya. Pertama, memastikan masyarakat paham bahwa mencari LPG 3 kilo memang harus di pangkalan sekarang, dan setiap desa itu kan biasanya satu pangkalan satu desa. Ya, jadi masyarakat memang butuh effort yang lebih besar. Seharusnya keluar rumah 10 meter atau 20 meter ada warung, dia bisa beli. Sekarang mungkin dia bisa jalan sekitar 100 sampai 500 meter. Itu effortnya. Dan kedua juga masih banyak masyarakat yang belum tahu di mana pangkalan yang ada di desanya. Bang Andre. Yang ketiga tadi yang sampaikan Pak Somad soal kelangkaan ya. Nanti saya akan ingatkan di Pertamina Patraniaga, Pak Rifa, untuk memastikan karena begini, stok LPG 2025 ini persis sama dengan LPG 2024. Jadi pemerintah sudah menyiapkan stok yang cukup sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kalau ada kelangkaan, berarti ada masalah distribusi. Nanti setelah dialog saya akan telepon, tadi titiknya di Cipinang, nanti saya akan minta di Pertamina Patraniaga memastikan distribusinya betul-betul sampai ke masyarakat. Seperti itu. Iya, nampaknya tidak hanya di Cipinang, kemarin kami juga mewawancarai beberapa pangkalan di kawasan Pulau Gadung juga menyatakan bahwa memang stoknya dari pihak Pertamina dalam hal ini Patraniaga yang memang dikurangi. Tapi harusnya dalam hal ini pemerintah kan punya solusi ya, Bang Andre? Ya, seharusnya tentu pemerintah punya, biasanya dapat laporan dari pemerintah daerah kalau memang ada kelangkaan, ada kekurangan stok, Pertamina selalu melakukan operasi pasar yang dilakukan di pangkalan. Itu sering saya lakukan. Jadi kalau saya di Sumatera Barat, Maria, kalau mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa misalnya di Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang itu ada kelangkaan, saya koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan wali kota dan bupati, saya tanyakan laporannya memang ada kelangkaan, saya minta Pertamina melakukan operasi pasar didampingi oleh pemerintah daerah. Baik Bang Andre, sudah kami tangkap. Baik, di studio Bang Andre ini juga sudah kehadiran nih teman satu komisi Bang Andre di sini ya. Sudah ada Mas Ismail selaku anggota Komisi 6 DPR fraksi PKS. Ya. Kalau tadi Bang Andre sampaikan ini memang sudah kebijakan yang tepat, masyarakat yang harus sabar saja karena ini masih masa transisi. PKS punya suara lain? Saya ingin menyampaikan bahwa tentu dari aspek niat pemerintah ini niatnya sudah sangat baik. Yang ingin dilakukan oleh pemerintah bagaimana ada harga eceran tidak melebihi dari HET yang pertama. Yang kedua ada stabilitas pasokan. Tetapi memang saya setuju tadi kata Bapaknya bahwa yang terjadi hari ini adalah kurangnya sosialisasi dan tidak adanya kesiapan. Saya menemukan banyak keluhan Mbak di bawah. Ada masyarakat menyampaikan ke kami tadinya dengan beli di warung harga 22.000, 23.000, sekarang harus tambah pakai ojek 20.000. Akhirnya jauh lebih mahal katanya. Memang kalau kebijakan ini mau dilaksanakan, tentu kami setuju kalau kesiapannya sudah sangat baik. Tapi secara prinsip bahwa ini niat yang baik dari pemerintah, kita harus dukung, tetapi perlu kesiapan dan perlu masih banyak evaluasi. Saat ini nggak siapnya seperti apa? Menurut saya kesiapannya pertama sosialisasinya minim. Yang kedua, pangkalan dan pengecer ini, jumlah pangkalan dibanding pengecer kan seharusnya ada di warung-warung terdekat dari masyarakat. Tapi nyatanya hari ini, pengecer yang tadinya boleh jualan, toh mereka cuma dapat untung 2.000 perak, 3.000 perak. Mereka nggak kaya juga dari jualan 2.000 perak, 3.000 perak. Tetapi sekali lagi bahwa kita dukung pemerintah dengan niatan baik ini, hanya saja butuh evaluasi, butuh kesiapan, sehingga semuanya betul-betul clear. Masyarakat tidak lagi dirugikan, tidak ada lagi antrian, tidak ada lagi pasokan yang terbatas. Iya, itu dia Pak Ali. Artinya masyarakat saat ini sebenarnya sepakat juga bahwa kebijakan ini memang untuk rakyat. Tapi tadi Anda sampaikan bahwa nggak bisa langsung dilakukan begitu saja tanpa ada sosialisasi yang panjang. Selama diberlakukannya sejak 1 Februari kemarin, apa sih suara-suara dari para pedagang di lapangan? Yang pertama, mereka sudah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Dan ini kalau dibiarkan, pemerintah tidak memperhatikan, pedagang kaki lima itu, Mbak Maria, 2 hari tidak jualan, itu udah nggak bisa ngasih makan ke keluarganya. Ada anggota Anda yang kemudian kesulitan berjualan?
sejak diberlakukan kebijakan ini? Ada kesulitan berjualan karena tidak ada gas, begitu ya. Termasuk soto Lamongan, pecel lele, bahkan teman-teman warung Tegal, seluruh Jabodetabek sudah teriak begitu. Itu satu. Yang kedua, Pak Ismail, saya dukung ya Presiden Prabowo menegakkan subsidi tepat sasaran. Rakyat mendapatkan harga LPG sesuai dengan HET. Saya dukung penuh. Tapi program ini sudah berjalan 18 tahun sejak SBY 2007. Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan penyaluran gas LPG 3 kg ini dan kegagalan menjaga HET, jangan rakyat kecil dikorbankan. Saya hanya khawatir puluhan juta pedagang kaki lima, baik yang di jalan, kemudian yang di warung-warung kelontong, warung-warung kecil ini, dalam waktu 1-2 minggu ke depan sulit mendapatkan gas LPG 3 melon. Yang terjadi adalah, ya mohon maaf, ini akan menimbulkan gejolak sosial begitu. Tapi yang kita minta kepada Presiden, tolong dievaluasi secara komprehensif. Ini ada anggota DPR, ya. Niatnya kan baik untuk UMKM naik level, naik kelas gitu. Begini, kemudian Mbak, juga agar subsidi tepat sasaran loh, Pak Ali. menjadi pangkalan itu bukan hal yang mudah, butuh modal besar. Tadi Mas Andri bilang ada 300.000 pangkalan, otomatis mulai per 1 Januari kehilangan omset. Yang bersedia menjadi pangkalan cuma 1.500, itu pun baru 300. Artinya, mohon maaf ada Pak Ismail, ada Pak Andri, saya tidak mau kemudian pangkalan melon 3 kg ini kemudian diserbu sama pemilik modal. Yang hari ini sudah terjadi di lapangan. Banyak pemilik modal besar membunuh warung kelontong, mendirikan toko kelontong. Anda harus ada buktinya loh kalau ngomong seperti ini, Pak. Ada buktinya, gitu ya. Itu pemilik modal semua itu. Pak Trubus ini pengamat kebijakan. Sekarang banyak tuh fenomena-fenomena kopi ini, kopi itu, kopi ini sepi tapi bertahan. Nah, kita tidak ingin kebijakan ini kemudian 300.000 kehilangan omset. Pemain baru yang datang ke sini, pemain modal begitu, Mbak. Nah, itu dia Pak Trubus. Apakah Anda juga melihat ada peluang celah seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, Pak Trubus? Sesaat lagi Pak Trubus ya boleh, agar kita bisa lebih komprehensif lagi mendengarnya. Saya jeda, dia apa kabar Indonesia Malam? Ya, harusnya pemerintah kita seperti apa sih? Kan ini sudah kadung ya, kebijakannya diberlakukan per 1 Februari kemarin, baru beberapa hari ini. Faktanya di lapangan seperti itu. Pemerintah harus seperti apa, Pak Trubus? Iya, pemerintah harus melakukan evaluasi, Mbak, secara Evaluasi? bertahap. Iya, artinya melihat ke lapangan, kondisi di lapangan terjadi istilahnya keresahan di masyarakat, dan potensi-potensi misalnya nanti menjadi pangkalan ini kan belum ada, kebijakan regulasinya seperti apa kan belum ada. Dan itu kan otomatis orang membayangkan bahwa yang di pangkalan berarti membutuhkan modal besar. Kalau udah ada modal besar berarti mereka yang selama ini jualan eceran hanya dapat 1.000-2.000 ya harus mati kan. Ada potensi itu? Ya, ada potensi itu kalau semuanya dipegang oleh yang namanya pangkalan. Nah, kemudian pangkalan ini kan sudah masalah juga kalau satu wilayah itu hanya satu desa, sementara masyarakatnya banyak kan otomatis kebutuhan terhadap gas melon ini belum tentu terpenuhi gitu loh untuk satu desa itu. Kan ini kan juga harus ada kepastian, artinya ketika itu ada kebijakan regulasi harus bagaimana. Itu yang harus dipastikan dulu. Saya kira sudah jelas Mbak Maria bahwa kemarin Mensesnek Pak Pras sudah menyampaikan kepada publik bahwa Prabowo mau berpihak terhadap masyarakat kecil dan kami fraksi PKS mendukung itu. Pak Pras sudah menyampaikan kita segera akan melakukan evaluasi. Semoga dengan gambaran situasi masyarakat yang dilihat di hampir seluruh provinsi berlaku, segera evaluasi itu diberlakukan. Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina insya Allah akan tahu bahwa kebijakan ini sekiranya berpihak kepada masyarakat, butuh kesiapan dan butuh evaluasi. DPR juga akan membahas hal ini? Pasti. Pak Andre juga tadi sampaikan bahwa akan segera memanggil, dan saya juga secara intensif dengan Dirut Patraniaga, dengan teman-teman di wilayah melakukan kontrol yang begitu optimal supaya jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Bang Andre, silakan Bang. Ya, baik Mbak Maria. Yang pasti begini, kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk kebaikan rakyat. Itu tujuannya. Pasti pemerintah membuka diri untuk melakukan evaluasi. Kalau memang kurang tepat, tentu akan disempurnakan. Tapi yang perlu dipahami publik, kebijakan ini sekali lagi untuk
keberpihakan kepada rakyat. Memang butuh waktu sosialisasi, mungkin nanti butuh evaluasi, tapi percayalah niat baik pemerintah betul-betul ingin supaya masyarakat, mayoritas masyarakat mendapatkan harga LPG 3 kilo dengan harga yang wajar dan tidak langka lagi. Terima kasih. Oke, kali. Begini Mbak Maria, ini kan menjelang Ramadan, menjelang Hari Raya. Itu dikhawatirkan Pak. Kita tidak ingin Ramadan, Hari Raya, kemudian rakyat menjerit. Oleh karena itu saya minta kepada Presiden evaluasi total Pak Ismail. Mensesnek sudah sampaikan itu juga. Saya minta evaluasi total, pemerintah menyiapkan seluruh perangkat. Minimal butuh waktu 6 bulan. Jangan kemudian saat-saatnya 300.000 eceran ditutup. Artinya sebenarnya APKLI dalam ini para pedagang setuju dong dengan kebijakan ini. Kebijakan tepat sasaran saya setuju. Penegakan hukum, koruptor dihukum mati saya setuju. Tapi rakyat jangan jadikan korban dampak pemerintah tidak mampu mengelola distribusi subsidi ini. Ini kan ceritanya singkat. Ini naik langka, yang jadi korban rakyat begitu. Nah ini mumpung ada 2 anggota DPR di sini kan, wakil rakyat DPR katanya. Ada yang mau disampaikan mungkin. Ya saya minta DPR berdiri tegak di atas kaki rakyat. Pasti Pak kalau itu. Mereka ini kan dipilih rakyat. Sekarang banyak pedagang kaki lima nggak bisa jualan gara-gara nggak punya gas. Kan tidak mungkin kalau di Jakarta ini kemudian ngambil kayu bakar di kampung saya di Mojokerto sana. Kalau masyarakat Lebak hari ini memutuskan kami tidak pakai gas melon karena tidak ada, pakai kayu bakar. Itu masih mungkin rumah tangga. Tapi kalau sudah pelaku ekonomi rakyat, mohon maaf, PKR itu 2-3 hari nggak jualan, itu nggak bisa makan Pak Ismail. Jadi katanya Prabowo ini, kalian digaji rakyat loh. Ini saya cuma, ini bukan katanya Prabowo. DPR digaji rakyat, menteri digaji rakyat, semua digaji rakyat. Saya berharap kebijakan ini dievaluasi. Kalau mau diberlakukan Pak Trubus, butuh waktu 6 bulan. Semua eceran harus dibantu pemerintah, didampingi pemerintah, mampu memenuhi syarat jadi pangkalan. Pendampingan langsung. Pendampingan langsung. Kami Asosiasi PKL Indonesia akan kami dampingi. NIB kami dampingi. Legal standing perusahaan kami dampingi, NPWP kami dampingi. Tapi kalau soal modalnya, ya asosiasi nggak punya uang juga Pak. Yang punya uang Pak Ismail bisa rekomendasi, Pak Andi juga bisa rekomendasi, kembang kan begitu. Oke, menarik. Ini nanti kita akan lihat lah ya, paling tidak 1 hingga 2 hari ke depan akan seperti apa dampak dari kebijakan ini. Akankah kemudian juga evaluasi itu diberlakukan? Kami juga ingin tunggu nih, apa nih upaya DPR nanti ke depan terkait dengan kebijakan ini ya. Terima kasih banyak Pak Ali, Pak Trubus, terima kasih. Pak Ismail, Bang Andre, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Mahal. Salam sehat untuk Anda semua. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Untuk memperbarui informasi mengenai insiden yang terjadi ini, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Pak Bram Madya Tembara, Kasih Sumber Daya Kansar Ternate. Selamat malam Pak Bram. Ya, selamat malam Pak Ken. Ya, Pak Bram, kalau kita lihat sebenarnya peristiwa ini ada 2 ya Pak. Sebenarnya tim dari Basarnas ini dalam operasi penyelamatan seorang nelayan yang perahunya ini kemudian mengalami mati mesin dan terjadilah insiden di mana kapal Basarnas ini meledak. Kronologinya seperti apa dari 2 peristiwa ini sebenarnya Pak, laporan yang diterima? Ya, betul sekali Mbak. Sebenarnya kita dalam pelaksanaan operasi SAR, saya konfirmasi bukan 1 orang nelayan, tapi 2 nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Gita, Kecamatan Oba, Tidore, Kepulauan. Kita melaksanakan operasi tersebut berangkat dari pukul 20.31 waktu Indonesia Timur menuju perairan Gita. Pada saat perjalanan atau tepatnya sudah hampir sampai ke lokasi 2 orang nelayan itu mau dievakuasi, kita mengalami musibah. Rigid inflatable boat kita mengalami ledakan yang membuat hampir semua POB atau 11 orang di atasnya terlempar keluar. Demikian mungkin secara singkat untuk kronologisnya kejadian dari 2 kejadian ini. Ya, Pak, lalu bagaimana kondisi dari nelayan yang pada saat itu perahunya mengalami mati mesin dan saat ini juga bagaimana kondisi para korban dari kapal Basarnas yang meledak ini?
Ya, untuk kondisi nelayan sendiri sudah kami konfirmasi. Kami pada saat setelah kejadian rigid kami mengalami ledakan, kita melaksanakan pencarian dan komunikasi, dan akhirnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur tadi sore kami sudah bisa mengkonfirmasi bahwa mesin yang digunakan dari longboat nelayan tersebut sudah bisa diperbaiki di tengah laut, dan mereka sudah bisa kembali dengan selamat ke Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate. Sedangkan untuk kejadian yang satunya lagi, untuk yang kejadian RIP kami mengalami ledakan, sampai dengan saat ini korban meninggal seperti sudah kami sampaikan bahwa korban meninggal ada 3 orang yang terdiri dari 2 orang anggota Basarnas dan 1 orang dari anggota Dirpol Air Polda Maluku Utara, dengan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan alhamdulillah 3 diantara sudah bisa pulang dari rumah sakit, sedangkan 4-nya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ya. Pak Bram, ini peristiwanya cukup tragis, justru terjadi insiden pada saat operasi penyelamatan yang hendak dilakukan oleh tim Basarnas. Nah, apakah juga sudah diketahui Pak, penyebab dari meledaknya kapal milik Basarnas ini apa? Ya, untuk penyebab sendiri kami belum bisa menyimpulkan, bahkan masih dalam proses pendalaman dan kemungkinan akan ada investigasi dari Basarnas Pusat untuk penyebab ledakan itu sendiri, Mbak. Oke, tapi dilaporkan atau sejauh ini sudahkah ada informasi yang diterima? Apa yang terjadi atau ada tanda-tanda kerusakan seperti apa mungkin yang sempat terjadi di kapal milik Basarnas ini? Apakah kapal ini memang sudah sering digunakan atau seperti apa Pak Bram? Ya, untuk kapal ini sendiri atau rigid inflatable boat ini sendiri, kondisinya sebenarnya dalam kondisi yang kami sebutkan adalah serviceable. Kondisi di mana sebuah alut Basarnas itu layak untuk melaksanakan operasi SAR. Kondisi RIP ini pun kondisi masih tergolong baru dari sekitar tahun 2022, dan itu memang rutin kita melaksanakan pemeliharaan dan untuk pengecekannya. Jadi dari segi alut sendiri sebenarnya dari awal tidak ada permasalahan, Mbak. Oke. Pak, untuk korban yang masih dinyatakan hilang, informasinya 1 jurnalis televisi swasta. Saat ini bagaimana perkembangannya? Ya, untuk sampai saat ini, untuk saudara Helmi Saril ini salah satu korban yang masih dalam pencarian. Untuk perkembangannya sampai dengan sore tadi kita masih melaksanakan pencarian dengan melibatkan beberapa unsur yang diantara dari Basarnas, Polair, terus dari KUPT kelas 3 Sofivi, ada dari Lanal Ternate. Namun sampai dengan malam tadi pukul 18.00 kita hentikan sementara untuk pencarian untuk dilanjutkan esok hari, karena untuk pencarian malam terlalu beresiko dan juga tidak efektif dari segi jarak pandang untuk pencariannya. Oke, Pak Bram. Lalu seperti apa skenario ataupun juga upaya yang tengah direncanakan untuk bisa mengoptimalkan proses pencarian atau dipusatkan pada di titik mana begitu Pak? Ya, untuk proses pencarian sendiri kami sudah menyusun rencana untuk operasi besok. Kita menghitung arah arus ataupun angin di laut untuk menentukan area-area pencarian yang dimungkinkan adanya ataupun pergerakan dari korban atau survivor sendiri di tengah laut. Kita sudah membagi beberapa area untuk pelaksanaan pencarian besok. Baik, terima kasih Pak Bram Madya Temara, Kasih Sumber Daya Kansar Ternate. Tentu kita ikut mendoakan upaya yang terbaik dari proses penanganan insiden ini. Terima kasih Pak, selamat malam. Amin. Selamat malam, Mbak. Ya, pemirsa, miris kondisi Pantai Teluk yang sempat viral dan dibersihkan secara gotong royong pada 2023 lalu, kini kembali ditutupi oleh tumpukan sampah. Beginilah kondisi Pantai Teluk yang berada di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten yang kondisinya kembali memprihatinkan.
Setelah sebelumnya pernah viral dan dibersihkan Pandawara Group bersama masyarakat, pantai kembali tertutup sampah jenis plastik dan juga kain. Tampak juga sejumlah warga tengah membersihkan tumpukan sampah yang menutupi tempat mereka berjualan di wisata Batako. Warga menyebut sampah yang mengotori bibir pantai kali ini disebabkan akibat cuaca buruk yang terjadi pada Januari lalu. Gelombang laut membawa sampah kiriman. Meski juga kemudian terdapat segelintir warga yang berjualan yang masih membuang sampah ke laut lantaran tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara. Akibat ulah seorang wanita, oknum karyawannya bernama Weni Maizon viral di media sosial, PT Timah Tbk menyampaikan permintaan maaf. PT Timah Tbk telah memanggil karyawan yang bersangkutan dan akan mengambil langkah tegas atas unggahan konten yang dinilai menghina profesi tenaga honorer terkait antrian BPJS Kesehatan. Kepala Divisi Humas PT Timah Tbk mengatakan perusahaan telah memanggil karyawan yang bersangkutan dan akan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan kekaryawanan yang berlaku di perusahaan. Sebelumnya, oknum karyawan PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung bernama Weni Maizon melalui media sosial pribadinya mengunggah konten parodi yang dinilai menghina tenaga honorer terkait antrian BPJS Kesehatan tersebut. Usai viral dan menghebohkan warganet, akhirnya Weni Maizon menyampaikan permintaan maaf ke warganet. Dalam video permintaan maafnya, Weni Maizon menegaskan tidak memiliki niat untuk menyinggung pihak manapun. PT Timah Tbk pun melalui bidang humas juga sudah mengirimkan petisi dan bentuk teguran dan juga memberikan sanksi tegas terhadap oknum karyawan PT Timah Tbk yang dinilai telah menyebarkan informasi dan mendiskreditkan pihak tertentu. Di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya. Timah itu tentu saja tunduk terhadap peraturan perusahaan khususnya tentang kekaryawanan. Itu yang pertama. Kemudian dari hari pertama kita sudah pantau, kemudian yang bersangkutan juga sudah dipanggil ya, kita sudah kirimkan surat pemanggilan. Ke depan kita akan melakukan langkah-langkah tegas untuk kedisiplinan karyawan. Kita tunggu bersama, nanti ini kan lagi proses ya, lagi proses. Yang terpenting adalah perusahaan tidak akan mengambil langkah yang tidak tepat dan kita tetap tegas untuk menegakkan aturan kekaryawanan di perusahaan ini. Ingin saya sampaikan bahwa pertama, PT Timah Tbk meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh karyawati ini. Yang kedua adalah seluruh konten-konten yang dia buat di media sosialnya tentu saja tidak ada berhubungan dengan culture atau budaya kerja perusahaan. Itu yang ingin saya tegaskan. Yang ketiga adalah perusahaan tegas bersikap untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai terhadap yang bersangkutan. Tentunya kita juga melihat aturan-aturan kekaryawanan yang berlaku di perusahaan ini. IWAS alias Agus kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Agus yang juga seorang disabilitas ini digelandang ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Mataram dengan pengawalan petugas kepolisian dan kejaksaan. Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi. Keduanya merupakan teman dari korban yang menjadi pelapor pertama dalam kasus yang menjerat Agus. Para saksi ini akan memperkuat keterangan korban pelapor. Sidang kali ini berlangsung tertutup dikarenakan kedua saksi dihadirkan langsung di ruang sidang oleh JPU. Sementara pada sidang sebelumnya, saksi yang dihadirkan ditempatkan dalam ruang terpisah dengan terdakwa. Dalam sidang ini, Agus yang terlihat lebih ceria dari sebelumnya didampingi 11 kuasa hukum. Tersangka RTH alias Anto, pelaku pembunuhan keji terhadap Uswatun Hasanah, positif mengidap psikopat narsis.
Hal ini ditemukan usai penyidik menghadirkan ahli psikologi dan psikiatri untuk memeriksa kejiwaan tersangka. Dari hasil tes kejiwaan didapati jika tersangka memiliki emosi yang meledak-ledak dan tak memiliki rasa iba dalam melakukan aksinya. Hal ini juga terlihat saat tersangka dengan tenangnya memutilasi korban dengan waktu yang cukup lama. Sebelum akhirnya tubuh korban dibuang di beberapa wilayah di Kabupaten Jawa Timur. Informasi lainnya pemirsa, ratusan dosen ASN berunjuk rasa di Silang Monas dan Patung Kuda Jakarta. Mereka menuntut kejelasan mengenai isu kesejahteraan dosen dalam bentuk tunjangan kinerja yang belum dibayarkan. Dan untuk yang sekarang bernama sekitar 400 dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia atau APDASI menggelar aksi damai di Silang Monas Patung Kuda Jakarta Pusat Senin pagi. Unjuk rasa digelar untuk menuntut pemerintah membayarkan hak tunjangan kinerja atau tukin para dosen yang disebut belum dibayarkan sejak tahun 2020 atau sekitar lebih dari 4 tahun. Terdapat 2 tuntutan utama pada aksi massa ini, di antaranya mendesak pemerintah untuk membayar tukin dosen ASN Kemendikti Saintek yang belum dibayarkan sejak tahun 2020. Yang kedua, menuntut anggaran dan pencairan tukin tahun 2025 untuk semua dosen ASN Kemendikti Saintek diberikan tanpa diskriminasi atau tanpa ada perbedaan sikap. paragraf yang sama. Oke, kalau yang namanya aksi, insya Allah dari data sekitar 300-400 mas. Tapi satu orang ini mas, mewakili banyak orang. Setiap kampus mengadakan beberapa aksi. Artinya apa? Sedikit ini nggak masalah mas. Kaum yang sedikit itu kadang-kala benar mas. Ya, yang kami bawakan esensi. Kemudian terkait nomenklatur, kementerian kita sudah paling sering berubah-ubah. Kenapa tidak diantisipasi? Kebijakan mereka atur, masa kita jadi korban? Buat apa mereka pemangku kebijakan untuk tidak bisa memberikan solusi? Tercatat sekitar 80.000 orang dosen ASN yang sampai saat ini diduga hak-haknya belum dibayarkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Adin Hudaya, Aspen Benef, TV One mengabarkan. Kita kembali ke informasi dari dalam negeri pemirsa. Cekcok antar warga terjadi pula di agen penjualan LPG 3 kg yang berada di Kabupaten Tangerang, Banten. Penjualan gas bersubsidi menimbulkan kekisruhan di Pangkalan Desa Margasari, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin siang. Warga mengeluh antrian panjang dan stok terbatas. Cekcok terjadi karena warga kecewa telah mengantri berjam-jam tetapi gagal mendapatkan karena stok yang terbatas. Warga yang sejak pagi datang untuk mendapatkan gas 3 kg bersubsidi terpaksa harus menunggu berjam-jam. Merasa jangan beli yang melon ya. Warga di Kampung Sawah Dalam, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, membuang tabung gas LPG 3 kg ke jalan. Buang tabung gas LPG 3 kg tersebut sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena beberapa hari terakhir mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Hal yang dilakukan oleh emak-emak ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena sulitnya mendapatkan gas melon tersebut. Salah satu warga menyebutkan ia mencari gas LPG 3 kg tersebut hingga ke Kota Tangerang Selatan, meski tempat tinggalnya di Kota Tangerang. Namun tak juga dapat gas LPG 3 kg tersebut. Sementara salah satu pemilik warung nasi merasa bingung lantaran ia adalah tulang punggung untuk keluarganya. Maka jika tidak adanya gas LPG 3 kg, warungnya tidak dapat beroperasi. Dengan langkanya gas LPG 3 kg, warga berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib rakyat kecil.
Imbas kebijakan pemerintah yang melarang warung pengecer menjual gas 3 kg, puluhan warga rela antre panjang demi mendapatkan LPG 3 kg di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Warga sudah menyerbu pangkalan sejak Senin subuh dengan membawa 2 tabung gas 3 kg. Untuk mendapatkan gas 3 kg sendiri, warga dibatasi hanya dapat membeli 2 tabung dengan menyertakan KTP meski harganya lebih murah yakni Rp16.000 per tabung gas. Namun menurut warga, kondisi saat ini mendapatkan tabung gas 3 kg sangat menyulitkan mereka. Tak sedikit pula warga yang kecewa meski sudah mengantre namun tak mendapatkan pula gas 3 kg yang diharapkan bisa digunakan untuk memasak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kelangkaan pada gas LPG 3 kg. Saat ini Kementerian ESDM sedang mengatur tata kelolanya agar mencegah gas yang disubsidi pemerintah ini tidak tepat sasaran. Bahlil juga menyebut adanya dugaan oknum-oknum yang menjual di atas kewajaran. Dan berikut informasinya serta tanggapan ataupun respon dari Menteri ESDM kami hadirkan untuk Anda. Harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal, pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya, pemirsa saat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta pada pukul 8 malam. Saya Maria Segaf. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.